Kementerian Agama mengubah kebijakan soal kuota 20.000 secara sepihak menjadi 50-50. 10% untuk haji khusus dan kemudian 10% untuk haji reguler tanpa melalui proses pembahasan dengan DPR kembali. Baik Mbak. Nah, ini penting. Kita berhenti sampai di situ. Iya, betul. Jadi kita mendinai kalau ini soal politisasi, tetapi DPR itu lembaga politik. Ya tentu saja ini kemudian bisa dengan mudah dianggap unsur politis ya karena memang ini lembaga politis, tetapi kita bekerja berdasarkan undang-undang, kita bekerja berdasarkan mandat konstitusi. Oke, baik Pak Lu. Silakan Pak Mustoleh. Iya, jadi kalau yang dimaksud tadi disampaikan Kepres itu Kepres yang mana? Kepres yang di haji itu adalah Kepres nomor 6 tahun 2024. Itu isinya itu bukan soal kuota. Itu isinya tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jadi tidak nyambung sebetulnya. Nah, ini bedanya antara BPIH dengan kuota, Mbak. Kalau kuota itu adalah tadi di pasal 8 dan pasal 9 itu jelas sebetulnya kewenangan menteri. Ya, nah kalau berbeda dengan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah itu wajib harus ada persetujuan dari DPR. Oleh karena itu menjadi syarat sebelum Kepres itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi begitu ya. Itu harus persetujuan daripada anggota DPR dalam hal ini adalah Komisi 8 khususnya Panja Haji begitu. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, terkait dengan isu yang lain, terkait dengan isu-isu yang lain, misalnya tadi soal temuan-temuan teknis begitu ya, ini kan tidak sistematis dan tidak masif sesungguhnya. Bahwa ada persoalan ya begitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat misalnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu ada 16 item hak daripada jamaah haji, baik reguler maupun khusus begitu. Ini khususnya reguler. Nah, di sana itu misalnya jamaah haji berhak mendapatkan catering, jamaah haji berhak mendapatkan dokumen visa, dokumen paspor, kesehatan dan lain-lain. Itu ada 16 item, Mbak. Baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari 16 item itu ada yang hilang? Kan begitu. Nah, ternyata kan tidak ada, bahwa kemudian ada temuan tim was, misalnya bus solawat terlambat, ada over kapasitas tenda, ada tapi semuanya terpenuhi, begitu itu ya? Artinya secara normatif kan terpenuhi. Maka saya bilang sehingga dengan alasan-alasan seperti ini langkah timwas kemudian membentuk timwas yang menurut saya tidak relevan dan belum saatnya. Kecuali ketika terjadi masif kejadian tragedi Armuzna tahun 2020 itu wajib dipansus kalau itu. Nah, makanya saya mau katakan begini, yang seharusnya dipansus tidak dipansus, tapi yang seharusnya tidak dipansus malah dipansus. Bikin pansus. Oke, nanti sebelum tahan dulu Mbak Lulu, sebelum nanti bisa berikan tanggapan Mas Umam terlebih dahulu. Apakah kemudian melihat pembentukan pansus ini ada muatan politis? Karena tadi kalau Pak Mustoleh lihat yang seharusnya dibentuk pansus malah nggak dibikin, tapi yang kemudian seharusnya nggak dibikin malah dibentuk pansusnya. Iya, saya masih menikmati perdebatannya itu. Karena memang dalam politik itu penuh dengan keajaiban. Jadi yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan itu. Tapi memang bagaimanapun juga ini ada dua hal terpisah, Mbak ya. Pertama, kalau misalnya kemudian perdebatannya ini menjadi perdebatan yang sifatnya tafsir kebijakan. Dan tafsir kebijakan itu nanti kalaupun misal kemudian dianggap ada kesalahan, maka pada level let's say semacam maladministrasi. Tetapi kalau misal kemudian ada poin kedua yang tadi digunakan oleh Mbak Lulu yang tidak di-elaborate secara lebih detail. Kalau misal memang ada kaitannya terkait dengan feedback, apakah itu kemudian kategori kickback ya atau feedback ya, konteksnya gratifikasi atau apa, maka itu kemudian masuk dalam ranah penegakan hukum. Nah, kalau misal kemudian memang mengarah ke sana, maka ini menjadi perdebatan yang sangat berbeda. Nah, kalau misal kemudian secara politik kita juga bisa mencerna, seringkali penegakan hukum itu juga ada motif politik dan juga dinamika kekuasaan di belakangnya. Karena kalau misal kita tarik secara lebih detail, nggak terlalu jauh, baru dari dinamika 2023, 2024 kemarin, memang ada gesekan yang cukup serius. Misalnya antara Gus Menteri, Gus Yakut dengan sejumlah elit kekuatan politik, terutama yang berada di koalisi perubahan, wabil khusus partainya Mbak Lulu dari PKB. Saya pikir saling bukan menghujat, tetapi saling bersaut-sautan kemarin cukup intens. Mulai dari Menteri Agama Pedakilan, kemudian ada sebutan menggunakan amin itu bid'ah, kemudian ada yang menggunakan
istilah-istilah yang lain, Gus Menteri disebut buzzer, kemudian yang ini ya itu semua adalah menunjukkan ada dinamika situasi yang kemudian menegaskan bahwa ada problem komunikasi yang memang tidak baik-baik saja antara Gus Menteri, Gus Yakut dengan Caimin. Dan tentu garis ini juga kalau misal diperluas antara PKB dengan PBNU sekarang. Nah, maka kemudian kalau misal kita detailkan lagi, barangkali tentu ada argumen-argumen politik baik secara personal termasuk secara kelembagaan yang kemudian menjadi motif dari gerakan politik ini. Tapi kalau misal kita sematkan itu sebagai sebuah entitas kepentingan personal, let's say sebagai pimpinan barangkali misalnya Caimin merasa tersinggung dan sebagainya, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kemudian semua fraksi yang berada di Komisi 8 menyetujui terbentuknya pansus. Betul. Apakah kemudian ada semacam garis komunikasi yang terputus juga dengan sejumlah fraksi? Nah, ini yang barangkali perlu dicek. Apakah kemudian memang ada kendala dalam konteks komunikasi antara Kementerian Agama, wabil khusus kalau misal dilokalisir antara Gusmen secara personal dengan sejumlah jajaran representasi fraksi di Komisi 8. Nah, kemudian kalau misal implikasinya ini agak serius. Kalau misal situasi ini di-maintain, ini let's say dari Juli ya. Juli sudah di tengah, sebentar lagi Agustus, sebentar lagi September. September itu momen kritis dalam konteks penentuan komposisi pemerintahan yang akan datang. Sejumlah informasi spekulatif yang saya dapatkan, Gus Yakut termasuk nama yang masuk dalam top list dalam kandidat potensial sebagai calon menteri di pemerintahan yang akan datang. Barangkali salah satu rekomendasi ya dari PBNU, karena kalau dianggap dari keanggotaan partai, ini perlu diulik lagi. Apakah posisi Gus Menteri di PKB itu masih di-acknowledge oleh teman-teman di kepengurusan PKB yang sekarang? Atau jangan-jangan keanggotaannya dalam tanda kutip direvisi? Saya tidak tahu. Ya, mungkin Mbak Lulu nanti bisa menjawab. Nah, kalau momen ini terus di-maintain, pansus ini terus dimainkan sampai let's say bulan September saja, maka ini berpotensi besar terhadap upaya menggagalkan nama Gus Menteri untuk masuk dalam pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Nah, ini yang motif-motif politik, dinamika kepentingan yang berkelindan. Di satu sisi ada perdebatan administratif terkait dengan tafsir kebijakan. Di sisi yang lain ada aspek legal formal terkait dengan penegakan hukum dan anti korupsi. Di sisi yang lain ada nuansa dinamika kepentingan yang sepertinya tidak terlihat, tetapi seringkali bisa menggerakkan semua ini terjadi. Baik, kita berhenti sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan jeda sejenak, tapi setelah jeda Mbak Lulu, silakan diberikan tanggapan tadi terhadap dua hal yang disampaikan oleh dua narasumber yang bersama saya di studio. Nanti setelah jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali.